14. Jadi kadang ikut mama, kadang ke ayah, kadang ke mama, kadang ke ayah. Jadi mondar-mandir akhirnya Tapi ada keinginan. jarang karena udah lama juga nggak ketemu. Tapi pernah nggak dengar kabar dari tetangga? Selamat datang di podcast SO Group. Apa kabar? Baik, Kamu boleh perkenalan singkat dulu namanya, terus asalnya. nama saya Risma, asal dari Cikarang Selatan. Risma, sekarang usia udah berapa sih? 14. 14. Risma, pertama kali kerja di sini direkomendasiin sama siapa? Sama Bibi. Bibi. Nah, kalau awal kerjanya itu disuruh ngapain? Ini nonton. Nonton. Eh, Risma, Ya, putus sekolah atau masih lanjut sekolah sih? putus sekolah. Ya. Alasan putus sekolahnya kenapa? Alasannya sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kayak Risma kan kadang, karena kan orang tua Risma kan udah sah, jadi kadang ikut mama, kadang ke ayah, kadang ke mama, kadang ke ayah, jadi mundar-mandir akhirnya putus. Hmm, tapi ada keinginan nggak untuk lanjut sekolah? Pengen sih, Hmm, pengen lanjut, cuman kayak ya udahlah gitu. Dan kemudian tapi bukan karena sudah kerja jadi ya udahlah gitu bukan. kan. Si eh Risma sempat tadi ngasih tahu karena papa mama mempunyai masalah di dalam rumah tangga atau broken home. Tahu tahu nggak apa masalahnya itu sampai akhirnya harus kayak gitu? Eh, Ayah Risma tuh ini yang selingkuh gitu. Hmm, Kerjaan sama temennya. Dulu pas Risma masih kecil, Mm-mm. masih TK lah ya. Mama papa seperti itu. Apakah berpengaruh juga saat sekolah mungkin Mas Risma ngelihat teman-teman lain kayak orang tuanya akur atau bareng. Iya, iya. Ngeliat orang-orang kayak, kok bisa sih sama orang tuanya setiap dianterin pulang selalu sama orang tuanya gitu. Kadang suka Risma suka mikir kayak, pengen kayak mereka, cuman udah nggak bisa. Orang tuanya udah, Pernah nggak ngomong sama mama gitu, Pak, kenapa sih harus sampai kayak seperti ini gitu? Emang udah nggak bisa diperbaiki lagi gitu? ya orang tua Risma egois sih om, jadi ngikutin keegoisan mereka jadi begitu. Mhm. Sama papa masih sering ngobrol aja Enggak, jarang, karena udah lama juga nggak ketemu. tuh. Tapi pernah nggak dengar kabar dari tetangga atau dari orang itu bilang papa mau berusaha buat ketemu sama Risma? Kamu bilang apa sih sama papa? Mau bilang, ya, mau bilang, nggak tahu. Kangen. Ya, kangen, kangen, kangen. Cuman, ya begitulah. Karena anak cewek kan lebih dekatnya juga sama papa ya. Kadang ngeliat temen tuh suka cerita-cerita sama orang tuanya. Pengen, cuman kayak nggak nggak ini sama orang tua. Nggak akrab. Orang tuanya jauh. Sebenarnya juga tinggalnya sama bibi di sini kan. Sekarang tinggalnya sama mama atau sama siapa? Sama bibi. Ibu. Mama di mana? Mah jauh di Cikarang Selatan. Jakarta Selatan. Waktu Risma udah kerja, ngasih tahu ke mama nggak? Bilang
Masih tahu. Terus selain itu yang kayak kemarin putus sekolah, masih tahu ke mama nggak? Mama tahu. Apa reaksi mama? Karena kan pas putus sekolah di Mang. Kan Mm, waktu itu Risma putus sekolah tuh pertamanya di ayah masuk sekolah. mm, Cuman mama bawa Risma ke rumah suami barunya, sekolah di sana karena nggak betah, ke ayah lagi, ke mama lagi, ke ayah lagi, terus udah putus sekolah. mm. Terus, Apa yang kamu rasain ketika mama papa bercerai terus mama menikah lagi? eh, Apa yang dirasain? Ada beda beda sih. Jadi atau kayak ada sama aja gitu? Bapak kandung sama bapak yang sekarang. beda sih. Jadi kayak kalau gimana ya, beda lah. Gak bisa. Kalau momen keluarga kan momen lebaran ya maksudnya. Momen lebaran itu biasanya keluarga kumpul. Tapi Selama ini Risma kumpulnya sama siapa? nenek, Nenek. hmm, Yang kamu kangenin dari mereka apa? kumpul bareng. Pengen apa kalau misalnya nanti kumpul bareng? Kalau nanti kita berandaikan, Pengen banget tuh kayak orang-orang gitu om. Jadi kayak kumpul bareng, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gini gitu. Hmm. kamu paling menghabiskan waktu gitu sama keluarga itu kalau misalnya mau cerita itu sama siapa sih? Sama Kalau dulu. Bibi. Bibi setelah tahu mama dan bapak pisah gitu, terus mau menampung atau mau nerima Risma tinggal sama mereka gitu. Apa yang selalu dipesan sama Bibi buat kamu? Kalau kata Bibi, kayak karena kan tinggal api, jadi kayak dia selalu bilang kuat. Hmm, saya udah kalau misalnya emang orang tua mood begini, kayak mood harus bisa sendiri. Jadi apa apa harus bisa mandiri karena orang tua makan udah nggak sama-sama lagi, jadi udah beda. Jadi harus bisa sendiri. Kalau ada waktu setelah selesai kerja atau ya, waktunya lengang gitu. Risma mau nggak nyari papa gitu buat ketemu? Pengen, tapi enggak, karena Risma lagi ada ini. Di saat seperti sekarang kayak gini gitu, kan kamu udah mulai beranjak dewasa nih, walaupun sekarang masih remaja nih, kamu pasti sudah menilai mana yang terbaik buat kamu dan juga buat keluarga gitu. Pasti kan kamu mengingat kembali ke hal-hal yang sudah kamu rasain. Kamu bilang apa ke papa sih? Atau juga ke mama? Atau ada nggak rasa bersalahnya eh, Risma gitu? Atau menyalahkan keadaan? Enggak sih, enggak. 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 Kalau kita balik lagi ke masa lalu, misalnya anggaplah 10 tahun yang lalu, saat kamu masih kecil, atau di saat mungkin kamu masih 5 tahun, 6 tahun, kamu sudah mulai mengenal dunia. Apa yang kamu mau itu dari keluarga? Mau banget mereka nggak kayak sekarang. Pengen lagi kayak bareng-bareng terus. Terus mau sampai bisa ke sekolah gitu. Suatu saat nanti Risma akan besar, dewasa, dan akan menemukan
tulang rusuknya. Orang pertama yang akan Risma kabarin bahwa Risma sudah punya pasangan dan akan menikah. Siapa kira-kira? Ayah, Kenapa? karena walaupun kayak gitu kadang Risma ini pengennya ayah sih, cuman kalau misalnya ayah Risma nggak ini karena gimana ya, kalau ke mama kan baik-baik aja, tapi kalau ke ayah kan nggak pernah, kayak chatan aja nggak pernah, kayak kabar-kabaran nggak pernah gitu. Jadi kayak pengen ke ayah duluan. Aku pernah mendengar cerita ayah itu walaupun seberapa besar bertengkarnya sama mama atau sama seorang istri, tapi di lubuk hatinya yang paling dalam itu dia selalu menyimpan rasa kangennya sama anak-anaknya. Dan anak perempuan itu yang paling dekat dengan sosok ayah. Kamu tahu nggak kalau di saat kamu menangis gitu, itu akan berhubung juga sama bapak kamu. Mungkin bapak kamu akan ngerasain tiba-tiba ngerasain ada yang aneh dari dirinya. Kamu kerja di umur 14 tahun. Kamu merasa terbebani nggak sih? Kadang merasa kayak ya udah sedikit lah, orang lihat orang-orang tuh kayak masih diiniin sama ayahnya, mamahnya gitu. Cuman Risma harus bisa nyari uang sendiri buat kebutuhan Risma. Nah, Iya. Kamu tahu nggak? Kamu tuh orang hebat di saat anak-anak seusia kamu masih ngintilin atau diintilin sama orang tuanya, tapi kamu sudah bisa bekerja mencari uang untuk diri sendiri. Apa impian besar kamu kalau misalkan dari hasil uang yang kamu dapatkan dari kerjaan? mau bagian keluarga sih Risma, pengen itu dong, karena walaupun mama sama ayah kayak gitu tapi tetap aja Risma mau bagiin dia, inilah pokoknya om. Risma, sekarang kamu sudah kerja di perusahaannya, tempat usahanya Pak Sugeng sama Bu Urin. Nah, pertama kali kamu masuk itu apa reaksi mereka? Kan kalau yang lain kan umur umur atau usia, usia mereka usia yang sudah siap bekerja. Nah, kalau kamu pertama kali masuk kerja di sini, apa reaksi mereka gitu? Kayak bener ini kerja kayak harusnya masih sekolah gini gini gitu, kadang ya harusnya masih sekolah cuman ya udah. Kamu bercerita nggak alasan kenapa kamu putus sekolah ke mereka atau kenapa harus bekerja di usia yang sekarang? Jadi pertama kali kamu bilang ke mereka, kamu alasan bekerja itu apa? Misalnya bekerja ya karena udah putus sekolah, jadi Alasannya putus sekolah dan mau kerja. Terus apa pesan mereka gitu pas mau memberikan kepercayaan kamu untuk kerja? kayak oh ya gimana ya. Kok iya, iya, iya apa Ya gitu? kayak Misalkan Neng hati-hatian nanti kerjanya atau apa gitu enggak? ini sih, Hmm, cuman kayak itulah gitu. Nah, eh, setelah kerja gitu ada nggak kayak misalnya Bu Orin karena dia sebagai pemiliknya itu kan juga sebagai seorang perempuan sering ngasih tahu nggak karena mungkin kamu yang paling bontot nih di antara semua pekerja di sini gitu dia ngasih tahu nggak sering berpesan terus nggak gitu kerjanya ya di saat kerja. kayak kerja, pokoknya kerja yang benar gini gini Mm-mm. gitu. Kayak gitu aja. Nah, di mata kamu
Pak Sugeng sama Bu Orin itu seperti apa sih? Seperti baik lah ya gitu, baik juga, terus pokoknya Mereka perhatian gak sih sama kamu? ya perhatian. Hmm. Apa aja sih yang paling kamu ingat dari mereka? Yang perhatian-perhatian yang kamu dapat selama kamu bekerja di sini? Kayak em, kayak Pernah dimarahin gak? ya dimarahin enggak sih, kalau dimarahin juga itu karena kesalahan Risma. Hmm. Salahnya apa tuh waktu itu? Salahnya Risma tuh kalau kerja kadang juga suka nggak fokus. Nah, kenapa sih sampai nggak fokus kerja itu? Pasti kan ada alasannya kenapa tiba-tiba nggak fokus. Kadang juga suka kepikiran, suka kepikiran sama orang tua gitu. Orang tua. Nah, Pak, dari Om nih, pesan buat Risma. Om melihat bahwa sosok yang di depan Om sekarang ini adalah sosok yang hebat gitu. Karena di saat orang tuanya mengalami permasalahan di dalam rumah tangga, tapi Risma tidak menjadikan itu sebuah beban di dalam bergaul. Bahkan sekarang sudah mengambil keputusan langkah sendiri untuk ya udah saya berhenti sekolah dan mau untuk kerja aja gitu. Tapi ada satu hal yang harus Risma membedakan bahwa di dunia kerja itu tidak kenal yang namanya hubungan keluarga karena di dunia kerja adalah dunia profesional. Jadi kalau sudah saatnya bekerja ya kita harus bersikap profesional karena apa? Yang ditakutin itu adalah orang itu misalkan nggak fokus, nanti dia akan mengalami membuat kesalahan. Nah, kesalahan itu bisa fatal ke perusahaan maupun ke orangnya. Kayak orangnya itu misalkan ngalamin kecelakaan kerja, entah itu kena apa gitu, luka lah atau kena benjolan lah gitu, kena ya sesuatu yang inilah buruk terjadi ke orangnya itu. Nah, kalau ke perusahaan itu kerugian. Nah, itu pesannya adalah kamu harus sudah mulai bersikap lebih dewasa. Jadi nggak akan harus terus berpaku bahwa oh sih saya masih 14 tahun nih, jadi saya masih anak-anak nih. Karena kalau di dunia kerja itu tidak mengenal anak-anak. Justru harus lebih dewasa lagi. Kamu udah harus bisa belajar dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jadi kamu orang beruntung sekaligus orang yang harusnya mempunyai kesempatan besar untuk belajar. Nggak perlu belajar di sekolah, tapi belajar langsung dengan orang-orang yang sudah bekerja di sekitar kamu gitu. Jadi kamu harus lebih fokus lagi. Anggaplah bahwa setiap ujian yang sudah kamu alami sekarang ini di dalam keluarga kamu itu bisa membentuk karakter kamu ke depannya dan itu menjadi sebuah sebuah pengalaman besar untuk oh iya nanti ketika nanti saya sudah besar nanti bahkan saya nanti sudah punya pasangan saya ataupun nanti dalam prosesnya memilih pasangan saya harus selektif selektif dalam hal jangan sampai nanti aku punya pengalaman yang sama nanti kayak mama yang alamin akhirnya korbannya adalah siapa ya kamu korbannya atau anak kamu nanti misalnya kamu yang alamin itu udah harus kamu belajar dari situ karena fokus itu penting untuk kita menyelesaikan suatu pekerjaan. Kalau kita nggak fokus, maka hasilnya akan seperti itu, seadanya dan berantakan sudah dipastikan. Kayak gitu. Apa yang kamu mau bilang ke Pak Sugeng sama Bu Orin? Atau ada doa juga harapan gitu? Saya cuma mau bilang makasih, makasih karena udah mau ngasih Risma kerjaan di umur Risma yang masih 14 tahun. Buat mereka itu sama keluarganya mereka
anak-anaknya mereka. Nah, semoga rezekinya lancar terus, Mhm, umurnya dikasih panjang, mhm. Tuh, sehat. iya. Risma tetap semangat ya. Badai itu pasti berlalu, tinggal kamunya aja. Jadi, kamu yang harus bisa memanage diri kamu sendiri. Kamu baiknya ke depan itu adalah kamu sekarang. Karena kamu nggak bisa terus untuk minta lagi ke bapak mama. Gitu. Kamu akan terlihat hebat kalau kamu mampu membentuk diri kamu sedemikian rupa. Tuh. Harus fokus kerja, harus mau belajar, harus terus mempunyai kemauan besar untuk bekerja dengan giat. Tidak perlu menatapi masa lalu, tapi sekarang adalah kejar, berlari lebih kencang untuk meraih masa depan. Terima kasih sudah mampir di sini sama Om berbagi ceritanya. Semoga bisa memberi motivasi buat kamu juga dan buat juga orang-orang yang sudah nanti melihat tayangan ini ya. Teman-teman kamu Iya. itu pasti teman-teman kamu akan kaget melihat wah, Rina sekarang sudah kerja hebat loh. Dan dia putus sekolah tapi bukannya karena kan kalau stigmanya adalah orang putus sekolah nanti masa depannya nggak jelas. Tapi kamu hebat malah. Ya, jadi pesannya itu ya. Fokus, belajar, dan rajin untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat terus. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain waktu. Ya.